يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang darinya Allah berikan pasangan, kemudian dari keduanya Allah karuniakan keturunan yang banyak laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan peliharalah silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas diri-diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya dengannya Allah akan perbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruknya amalan adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan, dan kebid'ahan itu di dalam agama adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah di neraka. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk dapat duduk di majelis ilmu, untuk mempelajari apa yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Dan ujian diberikan kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah di saat dia diberikan ujian. Maka bersabarlah atas setiap ujian,
yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada perkataan menarik dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah yang ana baca tadi pagi, yang mana beliau menyebutkan bahwasannya ada 5 sifat yang ada pada diri anak-anak, yang di saat orang dewasa memilikinya, maka pada hakikatnya orang-orang dewasa ini dapat menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 5 sifat karakter yang ada pada anak yang sangat sulit didapati pada orang-orang yang telah dewasa. Padahal jika mereka mau mencontoh anak-anak pada 5 sifat atau karakter ini, dia sedang menempuh jalan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 5 sifat tersebut atau 5 karakter tersebut, yang pertama adalah la yahtammuna birrizq. Anak-anak itu mereka tidak meresahkan rezeki. Mereka tidak ada yang meresahkan rezeki. Mereka tidak memikirkan nanti malam mereka mau makan apa. Mereka yakin saat mereka lapar, makanan akan ada di hadapan mereka. Mereka tidak meresahkan rezeki. Dan ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri tentang rahasia kezuhudan beliau. Yang pertama kali beliau ungkapkan yang kita bahas pekan lalu, kata Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rizkiku tidak ada yang dapat mengambilnya kecuali aku, maka aku pun menjadi tenang. Nah, ternyata ini ada pada diri anak-anak. Mereka tidak merisaukan rizki. Sedangkan kita yang berada di usia dewasa justru selalu merasakan rizkinya. Padahal Allah berikan kelebihan banyak kepadanya, tapi masih bimbang. Rumah ada, kendaraan ada, tapi masih gelisah. Padahal kalau dihitung-hitung, jika rumahnya dijual, itu dia bisa makan seumur hidup, dia nggak akan habis itu makanan. Atau jika kendaraannya dijual, nggak akan habis. Artinya harusnya dia tenang. Ada sesuatu yang dapat dia jual jika untuk sebatas makan dan memenuhi kebutuhan hidup. Tapi selalu risau, selalu gelisah. Dan kegelisahan ini seakan-akan tidak meyakini bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat pertama yang ada pada diri anak-anak. Andaikan kita memilikinya, Masya Allah, kebahagiaan akan kita dapatkan. Dan ini merupakan ciri dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. La yahtammuna birizq, tidak merisaukan rezeki. Itu bukan berarti tidak mencari nafkah, bukan berarti tidak mencari rezeki lah. Tetap cari nafkah, tetap bekerja, tetap berikhtiar, tapi jangan risau, jangan bimbang, jangan gelisah. Karena kerisauan itu akan mengacaukan hati kita, dan kerisauan itu akan membuat kita nekat akhirnya menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah, atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi sesuap nasi, ya. Berapa banyak orang yang melalaikan kewajiban demi sesuap nasi? Berapa banyak orang yang mengerjakan yang diharamkan demi sesuap nasi? Itu muncul dari apa? Dari kerisauan, menganggap bahwa nggak akan ada kalau saya tidak seperti ini. Ini sifat pertama pada anak-anak yang wajib kita contoh. Yang kedua adalah la yashkuna min khaliqihim idza marad. Mereka tidak mengeluh kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan mereka, di saat mereka sakit. Jadi mereka tidak menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh, Allah nggak sayang saya, Allah nggak seperti itu. Mereka ketika sakit, mereka tidak ada yang mengeluh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kebanyakan orang dewasa yang dia ketika sakit langsung mempertanyakan takdir Allah. Padahal saya pola hidupnya sehat, kok saya sakit. Padahal kemudian membandingkan dengan nikmat yang orang lain miliki. Si fulan enggak seperti ini kok sehat terus. Si fulan seperti ini kok sehat terus. Saya, Allah tidak adil, Allah tidak memberikan
apa yang menjadi haknya saya. Walaupun itu kadangkala tidak terucap dari lisan mereka, tapi hati mereka itu selalu mempertanyakan hal tersebut. Dan ini adalah penyakit yang ada pada orang dewasa. Lihatlah anak-anak, di saat mereka terluka, di saat mereka sakit, mereka menghadapi hal tersebut dengan penuh keridhaan. Mereka menerima penyakit yang menimpa mereka jalani. Dan Masya Allah, jika kita ada di posisi mereka, belum tentu kita punya kekuatan yang sama dengan mereka. Dan mereka memiliki kekhususan yang luar biasa. Sifat pada anak-anak, tapi kita kesulitan untuk memilikinya. Kemudian juga, sifat yang ada pada anak-anak yang ketiga, yang kata Imam Suyuti, jika ada pada orang dewasa, maka menjadi ciri kewalian adalah ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in. Mereka itu kalau makan bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. Mereka kalau punya makanan, makan bareng-bareng. Itu yang mereka senangi. Bukan seperti kita dengan dalih untuk mencari privasi, kemudian tidak mau diganggu, makan pengennya sendiri. Kadang pengen enak sendiri. Orang lain makan apa, dia nggak peduli. Tapi anak-anak enggak. Dia ketika punya makanan, makan bareng dengan kawan-kawannya. Ketika punya sesuatu, dia makan dengan adik-adiknya. Bahkan lebih menyenangkan bagi mereka makan lewat satu piring disuapi oleh ibu mereka daripada makan sendiri-sendiri. Mereka senang kebersamaan. Nah ini justru hilang di saat kita beranjak dewasa. Kebersamaan ini tersisihkan oleh keinginan ego untuk mementingkan diri sendiri. Makanya jarang setelah orang dewasa itu punya sifat ini. Padahal Masya Allah karakter seperti ini ditanamkan dalam agama, dalam adat kebiasaan kita. Bahkan kalau di orang-orang di suku Sunda, biasanya mereka ada istilah cucurak, makan bareng ya. Menunjukkan kebersamaan, si fulan bawa nasi, si fulan bawa sambalnya, si ini bikin ikan, makan bersama-sama, itu ada keberkahan di sana. Dan setiap suku juga pasti ada hal tersebut. Artinya adat istiadat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah anehnya banyak yang meninggalkan adat istiadat tersebut, bahkan meninggalkan tuntunan syariat, lebih kepada mementingkan ego sendiri. Kemudian enggan untuk berbagi dengan sesama. Dia tidak menanyakan saudaranya makan apa, yang penting dia makan, yang penting dia kenyang. Nah ini ternyata sifat yang dulu ada pada diri kita di saat kita kecil, tapi terkikis semakin bertambahnya usia. Padahal sifat ini kalau kita pertahankan istimewa sekali. Kemudian sifat keempat atau karakter keempat yang ada pada anak-anak, yang jika dimiliki oleh orang dewasa, maka dia sedang meniti jalan untuk mendapatkan predikat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala adalah idza khafu jarrat uyunuhum bid-dumu'. Jika mereka takut, berlinang air mata mereka. Jadi ini karakter yang ada pada anak-anak. Saat mereka ketakutan, menangis mereka, merengek mereka, meneteskan air mata mereka. Nah, andaikan ini kita miliki di saat kita dewasa, di saat kita takut siksaan Allah, berlinang air mata kita. Di saat kita mengingat nikmat Allah, menangis. Di saat kita takut azab Allah, menangis. Karena tetesan air mata ini adalah tetesan yang sangat berharga. Qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah adalah tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air mata ini dapat menjadi sebab seseorang terlindungi dari panasnya siksa api neraka. Andaikan karakter ini terus kita miliki, di saat kita takut kepada azab Allah, berlinang air mata kita, menangis kita. Amalan yang orang anggap sederhana, padahal memiliki nilai yang sangat luar biasa. Dan menangisnya seseorang karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian, bukan berpura-pura menangis, tapi berusaha untuk menangis hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itulah muslim sejati. Muslim sejati itu dia tidak menampakkan kesedihan di hadapan orang lain, tetapi dia menangis di hadapan Allah, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bukan ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang khusyuk dengan tangisan kepura-puraannya. Enggak seperti itu. Tangisan itu bukan dibuat-buat. Tangisan itu bukan untuk dipertontonkan di hadapan orang lain. Tapi tangisan itu upayakan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Makanya di antara 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendiri berlinang air matanya. Ingat, dikala sendiri berlinanglah air matanya. Bukan dibuat-buat untuk menangis. Ada banyak oknum-oknum yang seakan-akan tangisan ini adalah sebuah konsumsi publik, bahkan sesuatu yang dapat dikomersilkan. Jangan. Tangisan air mata karena Allah itu upayakan untuk disembunyikan. Memang ada di antara para ulama yang mereka sudah tidak kuat, kemudian berlinang air matanya, mungkin saat dia berkhutbah, saat dia menjadi imam, tapi itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Saking tidak mampunya lagi mereka untuk menahan air mata tersebut. Jika mereka mampu, mereka akan tahan hal tersebut. Berapa banyak para ulama yang menghindari untuk terlihat berlinang air matanya di hadapan umat. Maka tetesan air mata dalam kesendirian itu nikmat yang luar biasa. Tanyakan kepada diri kita, kapan terakhir kali kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, sifat yang ada pada anak-anak yang jika ada pada diri orang dewasa adalah merupakan ciri khas orang-orang yang meniti jalan menuju kewalian adalah idza takhasamu tasarra'u ila sulh. Jika mereka berselisih, mereka segera untuk berdamai. Ini sifat anak-anak. Anak-anak itu 5 menit yang lalu bertengkar, pukul-pukulan, 5 menit kemudian bermain bersama, tertawa bersama. Mereka cepat melupakan kesalahan kawannya. Ketika sudah saling meminta maaf, selesai semua. Dan cepat untuk meminta maaf. Berbeda dengan kita. Masalahnya tidak seberapa, dipendam tahunan, bahkan puluhan tahun. Anak-anak tidak seperti itu. Mereka mau dipukul, mau dicubit, mau ditendang. Ketika selesai mereka saling bermaafan. 5 menit sudah ada perubahan yang signifikan dari tangis menjadi tawa. Ini karakter atau sifat yang hilang pada diri kita semakin beranjaknya usia kita, yaitu mudah memaafkan orang lain, mudah untuk berdamai. Bahkan ini yang sangat disayangkan, banyak yang ada pada diri seseorang itu dendam terhadap kesalahan orang lain, dipendam oleh dia. Kemudian lambat laun dendam itu pun dia ledakan dengan ledakan yang amat dahsyat. Yang sangat disayangkan pula, bahkan dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri, sering terjadi pertengkaran yang tidak berujung perdamaian. Padahal apa yang direbutkan masalah sepele. Masalah sepele, suaminya telat ngangkat telepon, atau istrinya telat ngangkat telepon, atau istrinya lupa membuatkan minuman. Kemudian jadi dendam kesumat berbulan-bulan, tidak saling bertanya, tidak saling bertegur sapa. Contoh anak-anak nih yang mudah melupakan kesalahan. Maka ini adalah 5 sifat kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, yang mana menunjukkan bahwa 5 sifat yang ada pada anak-anak ini, jika hal tersebut ada pada orang dewasa, niscaya mereka akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka tidak meresahkan rezeki, tidak mengeluh kepada Allah saat mereka sakit. Kemudian yang ketiga, makan bersama-sama di antara mereka. Yang keempat, jika mereka takut, berlinanglah air mata mereka. Dan yang kelima, jika mereka berselisih, mereka segera atau cepat untuk berdamai. Ya, semoga kita dapat mencontoh hal tersebut. Kemudian juga untuk salah satu saudara kita, jamaah kita, Pak Abdul Mukmin sudah masuk, masih sakit? Pak Abdul Mukmin masih sakit? Masih ya? Iya, beliau qadarullah
yang biasa membacakan ayat Al-Quran, beliau infonya waktu itu dirawat di RSUD ya, dan harus melakukan cuci darah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan beliau dan kembali sehat seperti sedia kala ya. Semoga semua di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan mereka, diberikan kesabaran mereka atas musibah yang menimpa mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masuk ke dalam subbab Al-Huda Qarinur Rahmah wal Dhalalu Qarinus Syaqa. Hidayah itu adalah pendamping dari rahmat, kawannya rahmat, dan kesesatan itu adalah kawannya kesengsaraan. Atau di situ apa diterjemahkannya? Petunjuk berbuah rahmat dan kesesatan berbuah kesengsaraan. Baik. Wa kama yuqrinu subhanahu bainal huda wat tuqa wad dhalali wal ghayy, fakadzalika yuqrinu bainal huda war rahmah wad dhalali wasyaqa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hidayah dengan ketakwaan dan kesesatan dengan penyimpangan, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan di antara hidayah dan rahmat, dan juga kesesatan dengan kesengsaraan. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keterkaitan hal tersebut. Di awal bab sebelumnya telah disebutkan bahwa hidayah itu adalah pasangannya dengan ketakwaan. Artinya siapa yang mendapatkan hidayah itu merupakan pintu untuk mendapatkan ketakwaan, dan ketakwaan adalah pintu untuk mendapatkan hidayah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memasangkan antara kesesatan dan penyimpangan, yang mana keduanya saling berkaitan. Nah, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa hidayah pun merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rahmat. Begitu juga kesesatan itu berkaitan dengan kesengsaraan. Jadi dua hal ini memiliki keterkaitan. Dan beliau kemudian menyampaikan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Artinya jika seseorang ingin mendapatkan rahmat, maka dia harus mencari pintu hidayah, karena hidayah mengantarkannya kepada rahmat. Dan siapa yang ingin terhindar dari kesengsaraan, maka dia harus menghindari pintu-pintu penyimpangan jika dia tidak mau sengsara. Karena kesengsaraan itu kawannya adalah kesesatan, dan rahmat itu kawannya adalah hidayah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sekarang ada yang membacakan terjemahannya Al-Baqarah ayat 5? Ya, Pak. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan di sini itu berkaitan dengan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Al-Baqarah ayat 157-nya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini lihat, al-hidayah, petunjuk itu berkaitan dengan rahmat.
Orang yang mendapatkan rahmat, dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah, dialah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat ini ya ikhwah adalah sebab yang amat luar biasa. Kan kita sering tahu bahwasanya seseorang itu masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah? Di saat dia mencari hidayah, dia menempuh hidayah. Rahmat Allah tidak diberikan kecuali kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi walaupun kita masuk surga bukan karena amalan kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seseorang boleh menyepelekan amalan. Karena amalan yang dia ikhtiarkan untuk amalkan adalah pintu bagi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah adalah pintu untuk mendapatkan rahmat. Artinya walaupun amalan kita itu nggak cukup untuk masukkan kita ke dalam surga, tapi dia dapat menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyepelekan amalan, karena sebagian orang mengatakan kan masuk surga itu karena rahmat bukan karena amalan. Buat siapa saya beramal? Amalan kita itu adalah sebab kita dapat hidayah, sebab kita meraih ketakwaan, yang dengannya itu adalah sebab seseorang mendapatkan rahmat. Karena orang yang mendapatkan rahmat adalah mereka yang mendapatkan hidayah. Itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mereka berdoa, ya Rabb, janganlah Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ya, innaka antal wahhab, Engkau adalah zat yang maha pemberi. Di sini lihat ada kaitan di antara hidayah dengan rahmat. Jadi seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia meminta agar dihindarkan, agar tidak tergelincir kembali kepada kesesatan setelah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dan meminta agar dikaruniakan apa? Rahmat. Jadi hidayah ini adalah start sebelum seseorang mendapatkan apa? Rahmat. Pintu sebelum seseorang mendapatkan rahmat. Jadi jangan pernah menganggap remeh hal tersebut. Jadi rahmat itu diraih oleh mereka yang mendapatkan hidayah. Rahmat itu dimiliki oleh mereka yang mendapatkan hidayah. Maka jangan pernah menganggap remeh hidayah tersebut. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa artinya? Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ya, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Jalan keistiqomahan, meminta jalan keistiqomahan. Yang sebelumnya meminta apa? Rahmat. Meminta rahmat dan jalan keistiqomahan. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Hidayat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga dalam surat An-Nahl ayat ke-64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dibacakan ayatnya, artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, Allah tidaklah menurunkan Al-Quran ini
melainkan untuk apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa yang pertama tadi? Litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi. Untuk apa? Petunjuk? Enggak, sebelumnya. Untuk menjelaskan, litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi. Apa-apa yang mereka berselisih dalamnya. Artinya apa? Al-Qur'an ini harus jadi pedoman. Jadi parameter mana yang benar. Jadi harus dijadikan sebagai apa? Rujukan Al-Qur'an ini. Banyak orang di zaman sekarang tidak mau merujuk kepada Al-Qur'an. Maunya merujuk kepada ro'yu mereka, pemikiran mereka, akal mereka, perasaan mereka. Harusnya kembali kepada Al-Qur'an. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk menjelaskan di saat manusia berselisih ada tempat mereka mencari pedoman. Mana itu kebenaran? Dan Al-Qur'an juga sebagai apa? Huda wa rahmah. Sebagai apa? Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kufur, mereka tidak menjadikan hal tersebut sebagai petunjuk, apalagi rahmat. Jadi hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah semuanya saling keterkaitan. Yang mana kita telah bahas bahwa hidayah itu berkaitan dengan ketakwaan. Semakin orang bertakwa, semakin dia mendapatkan hidayah. Semakin orang dapat hidayah, semakin dia bertakwa. Dan ini pun berkaitan dengan yang namanya apa? Keimanan. Semakin seseorang bertakwa, semakin bertambah kadar keimanannya. Semakin banyak maksiat, semakin berkurang kadar keimanan. Dan hidayah dan rahmat itu diberikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Masya Allah ya, itu keterkaitan yang sangat luar biasa. Jadi nggak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Seseorang berharap mendapatkan rahmat, tapi dia tidak berusaha untuk bertakwa. Dia tidak berusaha untuk menjemput hidayah. Dia tidak berusaha untuk beriman. Maka dia akan sulit untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi nggak bisa seseorang itu hanya menginginkan salah satu dari keempatnya. Karena semuanya saling berkaitan. Kemudian dalam surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ini juga sama ya, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam, orang-orang yang muslim yang berserah diri. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ini juga Al-Qur'an sebagai petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tsumma 'ada subhana dzikrahu ma faqal. Kemudian Allah mengulangi penyebutannya dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa artinya? Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah, dengan hal tersebutlah apa? Mereka berbahagia. Jadi dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnul Qayyim, jadi dalilnya banyak sekali kaitan antara hidayah dengan rahmat. Kata Ibnul Qayyim, wa qad tanawwa'at ibaratu salaf fi tafsiril fadli war rahmah. Banyak sekali versi penjelasan para salaf berkenaan dengan tafsir karunia dan rahmat. Wassahihu annahumal huda wan ni'mah. Yang benar kata beliau bahwa keduanya adalah hidayah, petunjuk dan nikmat. Fa fadluhu huda. Yang disebut dengan karunia Allah itu adalah hidayahnya. Wa rahmatuhu ni'matuh, dan rahmatnya itu adalah nikmatnya, kenikmatan yang Allah karuniakan. Walidzalika yuqrinu bainal huda wan ni'mah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan di antara hidayah, petunjuk dan juga nikmat.
Kaqaulihi fi suratil Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana Allah sandingkan antara hidayah dengan nikmat. Jadi kata beliau, banyak tafsiran para ulama apa pengertian karunia dan rahmat Allah itu. Yang benar kata beliau, karunia Allah itu hidayah Allah, dan rahmat Allah itu adalah nikmat Allah. Dan ini kata beliau yang menjadi dalil kenapa beliau condong kepada pendapat tersebut. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah Allah sandingkan antara hidayah dan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah bagi kami jalan keistiqamahan, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau karuniakan nikmat atas mereka. Ini yang menjadi dalil bagi beliau bahwa al-fadl, karunia di sini maknanya hidayah, dan ar-rahmah atau rahmat maknanya adalah an-ni'mah atau kenikmatan. Wa min dzalika qauluhu li nabiyhi yudzakiruhu bi ni'amihi 'alaihi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dalam surat Ad-Duha ayat ke-6 sampai 8. Ada yang baca terjemahannya? Pak, diborong apa? Bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Nah, itu alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim kemudian dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka dhallan fahada. Kemudian dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Dan mendapatimu dalam kondisi yang kekurangan, ailan fa'aghna, kemudian Allah yang mencukupkan. Fajama'a lahu baina hidayatihi lahu wa in'amihi 'alaihi bi'iwa'ihi wa ighnaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan baginya di antara hidayah di ayat ke-7-nya, hidayah dan kenikmatan atasnya, yaitu dengan perlindungan di ayat ke-6 fa'awa, dan juga dengan kecukupan di ayat ke-8. Di sini digabungkan antara hidayah dengan nikmat, di antara petunjuk dengan nikmat. Wa min dzalika qaulu Nuh, ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih. Bisa dibaca terjemahannya? Hud ayat 28. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rohku dan aku diberi rahmat dari sisinya? Ini pernyataan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian wa qaulu Syuaib, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Artinya, wahai kaumku, tenangkan padamu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rohku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Ini antara hidayah dengan kenikmatan. Kemudian Al-Khadir mengatakan apa? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Fatih ayat 1 sampai 3, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Wa yutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya, alaika, atasmu, wa yahdiyaka, dan memberikan hidayah kepadamu, siratan mustaqima, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Dan juga firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah
wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Al-fadl, keutamaan Allah Subhanahu wa taala atasmu begitu agung. Wa qala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dalam surat An-Nur ayat 21. Apa terjemahannya? Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Kalau bukan karena karunia Allah dan juga rahmat Allah atasmu, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar tersebut selamanya. Ya kan? Fadlullah wa rahmatuh, yang diartikan oleh Ibnul Qayyim sebagai apa? Hidayah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa fadluhu hidayatuh, karunia Allah itu adalah hidayahnya. Wa rahmatuhu in'amuh, dan rahmatnya adalah kenikmatannya. Wa ihsanuhu ilaihim birruhu bihim, dan ihsannya Allah kepada mereka adalah dengan memberikan apa? Kebaikan terhadap mereka. Wa qala fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayahku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Wal huda man'uhu minad dhalal, maka hidayah itu menjadi pencegah seseorang dari kesesatan. War rahmah man'uhu minasyaqa, dan rahmat menjadi penghalang baginya dari kesengsaraan. Wa hadha huwa alladhi dzakarahu fi awwal surah fi qawli Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dalam surat Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, Al-Qur'an ini tidak diturunkan untuk menjadikan engkau sengsara. Fajama'a lahu baina inzalil Qur'an 'alaihi wa nafyi syaqa. Allah merendengkan di sini di antara turunnya Al-Qur'an dengan penafian dari kesengsaraan. Kama qala fi akhiriha fi haqqi atba'ihi fala yadhillu wa la yashqa. Kemudian di akhir-akhir suratnya disebutkan fala yadhillu wa la yashqa, yang mana tidak tersesat dan tidak juga sengsara. Jadi kalau kita lihat dalil-dalil ini semuanya menunjukkan bahwa hidayah ini dia berkaitan erat dengan rahmat, dan karunia berkaitan dengan rahmat, yang karunia didefinisikan sebagai hidayah dan rahmat didefinisikan sebagai kenikmatan, dan kesesatan itu berkaitan dengan kesengsaraan. Nisbah kesengsaraan itu akan semakin besar dengan semakin sengsaranya kesesatnya seseorang. Jadi kesesatan itu tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Makanya kalau antum melihat orang-orang yang tersesat, mereka itu tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka banyak yang mengakhiri hidup mereka itu dengan bunuh diri mereka, karena mereka tidak merasakan kebahagiaan yang didapat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau ada orang yang mencari ketenangan itu lewat jalan lain di luar Islam. Sesuatu yang aneh, padahal yang namanya Islam itu mendatangkan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hati menjadi tenang dengan berzikir. Jadi kalau ada orang yang masih mencari ketenangan lewat jalur lain, padahal itu kesesatan, Allah telah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kesesatan itu tidak mengantarkan kepada ketenangan, tapi mengantarkan kepada kesengsaraan. Sekarang kan banyak trennya seperti itu. Orang mencari ketenangan di luar Islam. Orang mencari ketenangan lewat jalur-jalur lain yang bertentangan dengan Islam, jalur-jalur kesesatan yang ada di agama-agama lain. Tapi mereka menganggap itu dapat mendatangkan ketenangan. Enggak, yang akan muncul adalah kesengsaraan, bukan ketenangan. Tidak akan mendatangkan ketenangan. Itu hanyalah
kamuflasenya syaitan kepada manusia agar mereka merasa mendapatkan ketenangan sesaat. Sama, mirip-mirip dengan kemaksiatan, ketenangannya sesaat. Orang minum khamr, dia merasa bahagia sesaat, 5 menit, 10 menit, 1 jam, udah itu gelisah dia. Itulah kesesatan dan kemaksiatan. Tidak mendatangkan ketenangan yang abadi bagi seseorang. Jadi hanya sesaat saja. Waktunya terbatas. Dan itu adalah tipu daya syaitan agar manusia mau terjerumus dalam hal tersebut. Banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan ketika katanya ngapain? Pengen happy, pengen bahagia. Dia pergi malam minggu, malam Ahad dia pergi ke tempat hiburan malam, dia mencari kebahagiaan. Pulang nggak ada kebahagiaan sama sekali, maka mungkin ruwet hidup dia. Kebahagiaannya sesaat, tapi itulah tipu daya syaitan. Dan banyak yang tergelincir dalam kesesatan, bahkan kekufuran, kesyirikan. Ketika ditanya ngapain cari kebahagiaan, cari ketenangan. Di Al-Quran ketenangan, dalam Islam ketenangan. Kenapa nggak dimaksimalkan hal tersebut? Itu tipu daya daripada syaitan, ya, tipu daya daripada syaitan. Maka jangan mau tertipu, karena nggak ada kesesatan sama dengan ketenangan tuh nggak ada. Kesesatan sama dengan kebahagiaan nggak ada. Ya, maksiat, syirik, semuanya itu nggak ada yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Dari mana kita tahu? Al-Quran, firman Allah. Mau percaya ke siapa lagi? Kalau ucapan yang terbenar aja tidak dipercayai, tidak diyakini, maka Allah yang maha tahu tentang kita, karena kita diciptakan oleh Allah. Maka Allah maha tahu tentang apa yang ada dalam diri kita, apa yang dibutuhkan hati kita. Hati kita tuh nggak butuh semedi, hati kita tuh butuh zikir. Hati kita tuh nggak butuh kemaksiatan, butuhnya ketaatan. Kalau mau bahagia, ini kata Allah, taat. Kalau mau bahagia, berzikir. Kalau mau bahagia, seperti ini. Udah dikasih tahu jalannya. Cuman kitanya, kalau orang Sunda bilang merak kedewung, tuh merak kedewung apa sih? Tahu? Ada merak kedewung itu apa ya? Keras kepala. Keras kepala. Itu bahasa Sunda ya, merak kedewung. Keras kepala, susah, dibilangin susah. Ngeyel, ya, ngeyel. Keren ya, merak kedewung bahasa. Ya, ngeyel. Jadi susah dibilangin. Artinya ya itu tadi, karena mengedepankan akal, perasaan, akhirnya tertipu sendiri. Ya, itu banyak. Ya. Al-huda wan ni'mah, hidayah dan kenikmatan. Fal huda wal fadlu wan ni'mah war rahmah mutalazimatun la yanfaku ba'daha an ba'd, kama anna dhalal wasyaqa mutalaziman la yanfaku ahaduhuma min anil akhar. Hidayah, karunia, nikmat dan rahmat adalah perkara-perkara yang saling keterkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana kesesatan dan kesengsaraan dia pun beriringan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagaimana firman Allah, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang mujrim mereka berada dalam kesesatan dan su'ur. Apa itu su'ur? Jam'u sa'ir, jamak dari kata sa'ir, wa huwal adzab alladhi huwa ghayatus syaqa. Yang dimaksud sa'ir adalah azab, dan dia adalah kesengsaraan. Puncak dari kesengsaraan itu adalah apa? Azab. Ya. Wa qala ta'ala wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Terjemahnya Pak, ayat 179 surat Al-A'raf. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, jadi jahanam, neraka jahanam itu akan diisi oleh jin dan manusia. Yang apa? Mereka punya hati tapi tidak dipakai, mata juga tidak, telinga juga tidak dipakai, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Artinya apa? Kesesatan ini berkaitan dengan kesengsaraan, dan kesengsaraan itu puncaknya apa? Azab di akhirat, neraka jahanam.
puncak dari kesengsaraan. Kesengsaraan di dunia ini muqaddimah doang, permulaan. Kesengsaraan yang di akhir yang paling berat. Dan juga Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa min hadha annahu subhanahu yajma'u bainal huda wa inshirahis sadr wal hayatid thayyibah wa bainad dhalal wa dhiqis sadr wal ma'ishatid dhank. Qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Wa qala ta'ala afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa 'ala nurim mir rabbih. Jadi di sini Allah menggabungkan antara hidayah dan kelapangan hati dan kehidupan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di antara kesesatan dengan sempitnya hati dan kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak membahagiakan. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 125, apa terjemahannya? Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Jadi orang yang sesat itu dadanya akan sempit dan apa? Sesak, berat. Enggak ada, jadi enggak ada. Wah, ini kalau sama Edi datangin ketenangan, enggak. Wah, kalau saya ikutin jalur agama lain buat dapat ketenangan, saya akan tenang. Enggak ada. Kesesatan itu akan mendatangkan kesempitan hati. Mungkin akan ada ketenangan sesaat, sama seperti kemaksiatan. Orang mengatakan, saya bahagia kok maksiat, sesaat. Setelah itu gelisah. Gelisah. Yang muncul itu adalah kegelisahan. Enggak nyaman. Nyaman, kegelisahan. Wa kadzalika yajma'u bainal huda wal inabah. Begitu juga Allah menggabungkan antara hidayah dan taubat, kembalinya seseorang kepada Allah. Wa bainad dhalal wa qaswatil qalb. Dan juga kesesatan dengan apa disebutnya? Kekerasan hati. Qala ta'ala Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Apa artinya? Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yahdi ilaihi may yunib, memberi hidayah bagi siapa yang kembali. Jadi taubatnya seseorang itu menjadi pintu bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ini dijemput. Makanya seseorang ketika berbuat kesalahan bertaubat dia agar dia dapat hidayah. Bukan dia terus dalam maksiat, doain ya biar dapat hidayah, dijemput hidayah tersebut. Nanti gimana mau dapat hidayah nggak taubat? Kalau mau dapat hidayah, taubat. Akui kesalahan, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu di hadapan orang lain. Orang banyak yang berpikir nih kita nih seperti gereja tempat pengakuan dosa. Kayaknya nggak afdol kalau nggak lapor ke orang kalau dia tuh udah pernah berbuat kesalahan. Ini kan sistem yang terulang di zaman sekarang, cuman dimodifikasi. Kayaknya nih hijrahnya nih belum pas nih kalau belum ngaku depan orang dosa apa aja yang telah dia lakukan. Seperti orang lapor di gereja menebus dosa, ada apa disebutnya itu? Ruangan penebusan dosa atau apa gitu, ngaku dosa di depan pendetanya. Baru ngerasa plong dia karena telah mengakui dosa. Islam nggak seperti itu. Antum pernah berdosa, taubat sama Allah Subhanahu wa taala, akui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sebab dapat hidayah, nggak perlu laporan kepada orang lain. Kecuali orang melihat tahu besar kasusnya harus dibicarakan, harus disampaikan di pengadilan, beda lagi. Tapi kalau misalkan sesuatu yang dilakukan sendiri, nggak perlu laporan kepada orang lain. Karena banyak diantara kaum muslimin yang merasa nih hijrahnya nih belum pas. Kalau belum orang tahu masa lalu dia itu apa. Ini penyakit di zaman sekarang. Jadi nggak perlu. Kalau mau dapat hidayah, akui di hadapan Allah dosa kita. Itu pintu dapat hidayah. Jadi nggak perlu harus ngaku-ngaku di depan orang lain. Dan banyak orang yang mau bertobat itu ketakutan karena merasa bahwa ini saya kalau tobat orang harus tahu masa lalu saya. Jadi makanya banyak orang yang merasa tenang ketika dia berbuat salah kalau nggak ngaku ke orang lain. Kalau nggak curhat ke orang lain, jangan ngadu sama Allah. Allah udah tutupi aib antum, jangan dibuka.
Udah close, tutup. Jangan dibuka-buka. Orang tutup, Allah tutupi aib malah dibuka-buka. Jangan. Di saat kita bertobat udah, nggak usah harus orang tahu. Saya nggak tenang, itu godaan dari syaitan. Biar antum nggak tenang. Udah, selama nggak ada kaitan dengan orang lain, bukan hartanya yang antum curi, bukan nggak ada kaitan dengan mereka, nggak ada kaitan dengan pihak lain, hanya antum dan Allah, nggak perlu laporan sama orang lain. Bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak biar orang dapat ambil ibrah pelajaran, nggak perlu. Orang tahu yang lakuin kesalahannya antum, nggak perlu. Ya, antum bisa nulis siapa kayak Fulan, Alan, ganti pakai nama-nama yang tidak dikenal. Nggak perlu orang ngambil ibrah harus tahu siapa yang melakukannya. Yang penting hikmahnya sampai, faidahnya, ibrahnya sampai, udah cukup. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celaka orang-orang yang hati mereka keras dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang terakhir bainal 'atha wal mana', di antara pemberian dan pencegahan. Wal huda war rahmah wa tawabi'uhuma minal fadli wal in'am kulluhu min sifatil 'atha. Wal idlal wal 'adzab wa tawabi'uhuma min sifatil mana'. Wa huwa subhanahu yusarrifu khalqahu baina 'ata'ihi wa man'ihi. Wa dzalika kulluhu sadirun an hikmatin balighatin wa mulkin tam wa hamdin tam fala ilaha illallah. Jadi kalau kita simpulkan, hidayah, rahmat, dan segala hal yang mengikuti keduanya dari karunia dan kenikmatan, semuanya ini adalah merupakan sifat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan kesesatan dan azab dan hal-hal yang mengikuti keduanya ini berasal dari sifat al-mana'. Allah Subhanahu wa taala mencegah kepada atas hamba-hambanya, dan itu hikmah yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak untuk diberi dan siapa yang berhak untuk tidak mendapatkan kenikmatan. Siapa yang berhak mendapatkan siksa, siapa yang tidak berhak mendapatkan siksa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya dengan segala hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Kekuasaan yang sempurna dan segala hal yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kembali semua ini yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering baca dalam khutbatul hajah yang Nabi sampaikan apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang dapat memberikan hidayah baginya. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala atas kuasa Allah, tanpa Allah menzalimi siapapun. Artinya apa? Jika kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kenikmatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ingin dapat rahmat, dapat hidayah, mintalah kepada Allah. Di saat kita mendapatkan kesesatan, terjerumus dalam kemaksiatan, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita, karena Allah nggak mungkin zalimin kita. Dan mintalah perlindungan kepada Allah dari hal-hal tersebut. Karena yang bisa menyesatkan kita hanya Allah. Yang bisa memberikan hidayah kepada kita hanya Allah. Maka minta perlindungan dari Allah dari kesesatan. Dengan apa? Berdoa kepada Allah, berusaha menjemput hidayah Allah. Minta kepada Allah agar terlindung dari hal tersebut. Karena dalam Islam tidak ada istilah Tuhan baik, Tuhan buruk. Yang menakdirkan kebaikan dan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi orang kalau melakukan keburukan, salahkan diri dia sendiri, karena Allah nggak mungkin menzalimi dia. Allah menghukum dia sebagai bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena Allah menzalimi dia, tapi Allah Maha Adil. Kalau Allah tidak menghukum dia, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala akan orang pertanyakan. Itulah kenapa ada surga dan neraka. Kalau semua orang masuk surga, kira-kira yang beramal ketika di neraka akan komplain tidak? Antum bikin untuk mendekatkan pemahaman. Antum bikin kualifikasi lomba bulu tangkis tingkat kecamatan. Udah lomba orang tuh. Yang akan masuk hanya 3 orang. Ada 300 siswa. Udah lomba, udah sampai final. Udah pas sampai final, semifinal. Terus antum bilang semuanya ikutan. Saya yang 4 orang, terus ngapain ada yang kualifikasi?
pasti akan dipertanyakan. Ya, pasti akan dipertanyakan. Ya, itu sesama manusia. Artinya apa? Dunia ini perlombaan. Maka kemahadilan Allah yang melakukan kesalahan Allah hukum. Untuk mendekatkan paman, antum main bola, ada teman antum kasar, ambil bola pakai tangan di bawah dimasukkan. Kira-kira kalau sama si wasit tidak dihukum dengan kartu, antum komplain tidak? Ini nggak adil, gimana nih main nggak seru begini ya, nggak adil. Ya. Jadi kemahadilan Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah menghukum siapa yang bersalah. Maka orang ketika bersalah jangan nyalahkan Allah, salahkan diri mereka sendiri. Terus dia minta agar terlindung dari kesalahan, minta kepada Allah karena Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Jadi ketika kita tahu hidayah itu dari Allah, kesesatan itu berasal yang menakdirkannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka minta hidayah kepada Allah, dapat hidayah bersyukur kepada Allah. Ketika dapat terjerumus dalam kesesatan, minta kepada Allah untuk dikembalikan kepada jalan hidayah. Salahkan diri sendiri atas yang diperbuat, karena Allah nggak mungkin zalimin kita. Minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus kembali dalam kesesatan. Intinya bab ini Ibnu Qayyim ingin menyebutkan bahwa ketaatan itu saling berkaitan. Hidayah, rahmat, iman, karunia, semua itu berkaitan. Jika ingin mendapatkan, maka harus tidak luput dari salah satunya. Semuanya harus kita tempuh. Jalan dapat menambah keimanan, di sana ketakwaan akan menambah, hidayah akan bertambah, terus semuanya akan ikut bertambah. Tetapi kesengsaraan itu kawannya adalah kesesatan. Kesesatan kawannya adalah kemaksiatan, kesyirikan, semuanya saling berkaitan. Jadi tidak terputus, tidak terlepas satu sama lain. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan al-istijabatu lillahi walir rasul. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Judulnya? Memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ana izin pekan depan, izin libur, ada perjalanan safar. Insyaallah kita kajian lagi tanggal 1 November ya. Jadi untuk pekan depan tanggal 25 bisa murojaah dulu di rumah. Nanti insyaallah kita bertemu lagi hari Sabtu tanggal 1 ya. Semoga Allah berikan kemudahan, berikan taufik kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.